merupakan madrasah. Di dalamnya kita mampu mengambil seluruh pelajaran keindahan. Di situ ada keberanian, di situ ada pengorbanan, di situ ada cinta mutlak kepada Allah. Yang mana Imam Husain melihat anaknya gugur dari yang besar sampai umur 6 tahun, 6 bulan. Dari keluarganya, dari Aliul Akbar yang wajahnya mirip Rasulullah dicincang oleh musuh-musuh Allah. Kemudian beliau sendiri menyerahkan tubuhnya ketika beliau melihat semua ini, para sahabat setianya berjatuhan, keluarganya satu demi satu habis. Tetap beliau hanya berkata dengan sinar wajahnya yang pasrah mutlak untuk mendambakan kecintaannya kepada Allah. Di tengah-tengah Karbala melihat semua yang terjadi, beliau hanya berkata kepada Allah, Ya Rabb, in kana hadza yurdika fakhudh. Kalau ini membuat engkau rela ya Allah, ambil semuanya, yang penting kau rela ya Rabb. Ini ketika beliau menyampakkan darah dari leher mungil anaknya yang baru umur 6 bulan, yang ketika beliau minta air tadi diberi anak panah, masuk dari sini keluar ke sini dan langsung mati setika anak 6 bulan yang umur 6 bulan itu. Ketika beliau mengambil darah, beliau hanya berkata, hauhanu alaik annahu bi'ainillah. Semua ini murah, biasa bagiku selagi dalam pandangan Allah. Karbala, contoh kecintaan mutlak kepada Allah, contoh yang akan memberikan pada kita bahwa segala yang kita miliki murah, yang mahal cuman Islam. Dan untuk Islam semua kita siap, untuk apapun yang kita miliki kita berikan untuk Islam. Aba Abdillah, Karbala, inilah Karbala. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kita tentu masih ingat bahwa dalam perjalanan tegaknya wilayah untuk Ahlul Bait, perkembangan dan terus berjalannya kecintaan kepada Ahlul Bait dengan 2 pilar. Kalau digambarkan kemarin kita disampaikan oleh profesor dari Jepang itu bahwa berangkatnya dan tegaknya mazhab ini pergi kemana-mana karena bagaikan elang yang besar memiliki 2 sayap yang ia siap terbang kemana saja dan tidak ada siapapun yang mampu menghalaunya. Sayap pertamanya adalah majlis-majlis Asyura, majlis-majlis Karbala, yang di situ selalu diingatkan perjuangan Imam Husain, menjadikan para pecinta Imam Husain tidak pernah gentar, tidak pernah takut, karena meyakini bahwa setelah musibah Karbala, apapun musibah kita kecil. Sementara sayap keduanya adalah para pecinta Ahlul Bait ini selalu menantikan yang gaib, yang belum datang, ajalallah farajahus syarif, selalu menantikan keberadaan al-imamul muntadhar al-mahdi, yang dengan penantian itu para pengikutnya tidak kenal pesimis, selalu menatap masa depan dengan cerah, dengan keyakinan bahwa al-imamul muntadhar akan datang dan akan membasmi semua kezaliman dan akan mewujudkan keadilan yang diserukan oleh Sayyidul Wujudi Muhammad. Wa ali. Maka izinkan di kesempatan yang bahagia ini akan saya membawa di sini berkaitan kebersamaan antara Imam Husain dan Imam Mahdi yang saling ketemu. Sehingga 2 pilar yang selalu kita bawa. Kita selalu mengingat Asyura dan Karbala, dan selalu kita menantikan yang gaib agar cepat muncul. Begitulah kehendak Allah. Senantiasa harus kita mengingat 2 ini terus ada. Hubungan antara Al-Imam Al-Husain dan Al-Imam Al-Muntadhar, ajalallahu farajahu syarif. Dengan 2 sayap ini kita akan terbang kemana-mana, dan al-wala li Ahlul Bait akan sampai kemana-mana. Coba kita ambil sedikit saja, kita lewat di hari Asyura, di mana kita mengenang Imam Husain. Kita diajarkan oleh Imam Baqir untuk membawa Imam Hujjah Al-Muntadhar bersama-sama ketika kita mengenang Imam Husain. Bukankah Imam Baqir mengajarkan kepada para pecinta Ahlul Bait
bahwa di hari Asyura hendaklah masing-masing al-muwali, para pecinta, menyampaikan kepada sesama pecintanya untuk berkata, "Azzamallahu ujurana bi musabina bil Husain wa ja'alana Allah wa iyyakum minats thairin ma'a walihi al-mahdi min ahli Muhammad." Imam Baqir mengajarkan untuk kita menyampaikan di hari Asyura kepada sesama para pecinta, pengikut Ahlul Bait, semoga Allah mengagungkan pahala kita dengan musibah yang menimpa kepada kita, musibah Imam Husain, dan semoga Allah memberikan pada kita semuanya kesempatan untuk mengambil dendam, balas dendam, untuk mengambil balas darah-darah Imam Husain bersama Al-Imam Mahdi yang kelak akan muncul dari keluarga Muhammad. Di hari Asyura kita mengenang Imam Husain, kita diperintahkan mengenang Imam Mahdi. Setiap kita membaca sejarah dan kronologi kejadian Karbala, setiap air mata ini terus menangis melintihi Imam Husain. Setiap itu para pecinta selalu berkata, "Ajal, ajal ya maulaya ya baqiyatullah." Setiap itu kita berkata, "Ya sahibaz zaman." Dalam doa Asyura pun, kalau kita membaca doa Asyura, selalu Ahlul Bait menyertakan dalam doa Asyura itu harus kita bawa Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar. Dalam doa Asyura yang mungkin nanti kita baca, di situ ada teksnya begini: "Fa as'alukallah alladhi akrama maqamak wa akramani bik an yarzuqani talaba tha'rik ma'a imamin mansurin min ahli baiti Muhammad." Ya Allah, dengan semua kemuliaan yang kau berikan dan yang kau berikan kepada putra Rasul Muhammad Husain bin Ali alaihi wassalatu wassalam, maka berilah aku kesempatan ya Allah untuk mengambil bangkit bersama imam yang akan diberi oleh Allah kemenangan, yaitu Al-Imamul Mahdi, dan untuk mengambil darah Abi Abdillah, membalas bagi mereka yang membunuh. Kemudian di teks berikutnya masih ada kalimat yang menyebutkan, "An yarzuqani talaba tha'ri ma'a imami zahirin natiqin bil haqqi minkum." Kumohon, hendaklah berikan kesempatan aku untuk bangkit melawan mereka pembunuh Imam Husain bersama imam hak, Imam Mansur yang akan diberi kemenangan oleh Allah dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Begitu juga ketika kita ziarah Al-Imam Husain langsung di makam beliau, ada doa ziarah yang kita mohon kepada Allah di hadapan makam Imam Husain agar selalu kita diberi kesempatan kelak akan bersama Al-Imamul Muntadhar. Atau kita akan menemukan ketika ziarah di hari kelahiran Imam Husain kita bawa Al-Imam Mahdi. Artinya kita dianjurkan setiap membicarakan Al-Imamul Husain kita bawa Al-Imamul Mahdi. Ini contoh pengorbanan, ini contoh yang memberikan segala sesuatunya untuk Allah, dan ini yang akan membasmi semua kezaliman. Dengan dua-duanya itu kita akan mampu tetap tegak mempertahankan al-wala li ahli baitil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Mungkin sebaliknya, ketika kita mengenang Imam Mahdi di hari-hari beliau, kita dianjurkan malam nisfu Sya'ban, hari kelahiran beliau, untuk membaca ziarah Imam Husain. Karena mengenang Imam Mahdi juga tidak boleh melepaskan Imam Husain. Bukankah doa yang dinisbatkan sanadnya kepada Imam Ja'far, yaitu doa Nudbah, yang dianjurkan untuk kita baca di hari Idul Fitri, Idul Adha, Idul Ghadir, atau hari Jumat, namanya doa Nudbah, doa merintih untuk untuk Al-Imamul Mahdi ajjalallah. Di doa Nudbah yang untuk Imam Mahdi itu tertulis di doa itu tetap nasnya adalah aina talibu bidamil maqtuli bi Karbala, manakah yang akan meminta mengambil darah yang terbunuh di Karbala. Mengingat Al-Imam Al-Mahdi tidak boleh lepas mengingat Imam Husain, mengingat Imam Husain tidak boleh lepas mengingat Imam Mahdi.